Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah ya masih bisa berkumpul di pertemuan mata kuliah kali ini, Sosiologi Pendidikan. Baik, saya harap semua sudah siap untuk membahas tema yang sangat amat luar biasa dan sangat menarik, yaitu tentang ketidakmerataan bantuan sosial. Yang akan disampaikan oleh kelompok 1 ada Ilham Nawari, ada Furkon Wiguna, Nadlira Nurazkia, dan saya sendiri Vita Fatimah selaku moderator. Langsung saja pemateri yang pertama ada Nadlira Nurazkia. Kepada Nadlira saya persilahkan. Baik, terima kasih Vita atas kesempatannya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ketidakmerataan bantuan sosial Indonesia ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, apa sih ilmu yang mengkaji itu, yaitu ada ilmu sosiologi ekonomi. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu, apa sih sosiologi itu? Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mengkaji tentang interaksi sosial manusia, atau bisa juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, sedangkan masyarakat sendiri adalah sekumpulan manusia yang hidup dalam waktu yang lama dan melakukan interaksi dalam kegiatan tersebut. Nah, kemudian sosiologi ekonomi itu ilmu yang mengkaji interaksi sosial masyarakat tersebut dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Nah, jika membahas ekonomi, kita nggak asing ya tentang produsen dan konsumen. Nah, bagaimana produsen itu memproduksi dan mempromosikan hasil produksinya kepada kepada calon-calon konsumen itu juga termasuk interaksi-interaksi ya, dan juga bagaimana sih konsumen itu menilai dan menentukan pilihannya kepada produk tertentu, yaitu tergantung dengan bagaimana bagusnya produsen itu mempromosikan. Nah, dalam proses tersebut itu pasti akan terjadi interaksi. Nah, maka sosiologi ekonomi lah yang mengkaji masalah ini. Nah, kenapa kok sosiologi ekonomi sih? Nah, sebab sosiologi ekonomi ini meyakini bahwa perilaku masyarakat dalam pelaksanaan jual beli atau yang berkaitan dengan ekonomi itu nggak selalu rasional. Nah, tapi lebih ke konstruksi sosial masyarakat. Nah, contohnya apa? Contohnya ada seorang konsumen yang membeli produk A karena mereknya sudah terkenal. Nah, jadi dengan membeli produk A yang sudah terkenal ini, seorang konsumen itu bisa naik derajatnya sebagai naik derajat status sosialnya gitu. Nah, kemudian di lain kasus ada seorang konsumen yang membeli produk B karena tertarik setelah produsen mempromosikan produknya gitu. Jadi gak selalu tergantung kebutuhan kita ya kalau misalkan dari kacamata sosiologi ekonomi ini. Nah, selain itu, sosiologi ekonomi ini nggak hanya membahas seputar interaksi antara produsen dan konsumen. Lebih dari itu, lebih dalam lagi, sosiologi ekonomi juga meneliti status sosial masyarakat yang menentukan perekonomian mereka. Nah, membahas status sosial dan perekonomian ya, kita udah sejauh ini dalam masa pandemi ini kita sudah banyak menemukan dampak-dampak perekonomian ya yang terjadi semenjak COVID-19 ini menyebar. Nah, apa aja sih dampak-dampak ekonominya? Itu ada dampak-dampak ekonominya itu ada banyak ya. Kayak contohnya semenjak ada PSBB itu interaksi kita jadi terbatas gitu. Jadi penjual itu tidak bisa berinteraksi lebih gitu kan. Terus apalagi semenjak PPKM ini ya kita banyak menemukan masyarakat yang jadinya sedikit gitu pendapatannya. Jadi awalnya sebelum pandemi ini misalkan keuntungannya bisa 100%, tapi setelah ada COVID-19 ini keuntungannya bisa turun drastis jadi 30-50%. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah tuh mulai mengulurkan tangannya dengan mengadakan bantuan sosial. Nah, tapi dalam pelaksanaannya, ternyata bantuan sosial ini tidak cukup menjamin kesejahteraan masyarakat tersebut. Karena dalam pembagiannya ini, ternyata bantuan sosial itu tidak dilakukan secara adil dan tidak dilakukan secara merata. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah masyarakat golongan menengah ke atas atau yang bisa dikatakan cukup, itu mereka terdaftar dalam calon penerima bantuan sosial. Nah, sedangkan masyarakat yang menengah ke bawah, ya mereka justru tidak terjangkau. Jadi mereka tidak mendapatkan bantuan sosial itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang kaya makin bahagia, yang miskin makin melarat. Nah,
Nah, lebih dari itu, kemudian lebih dari itu ternyata masih ada lagi nih masalah-masalah semenjak ada COVID-19 ini yang mempengaruhi perekonomian masyarakat. Nah, seperti apa? Seperti penerapan PPKM yang akhirnya melakukan sistem denda gitu. Masih ingat gak sih teman-teman tentang tukang bubur yang didenda 5 juta karena karena berjualan gitu di saat PPKM dan kemudian ada pembeli yang makan di tempat. Nah, sebenarnya hal itu tidak rasional ya. Mengingat kita itu berusaha, kita itu berjualan, itu mencari nafkah, itu tuh tujuannya untuk sesuatu yang menguntungkan. Nah, tapi dengan adanya denda yang tidak rasional ini, itu malah membuat kita mendapatkan keuntungan. Nah, melihat masalah-masalah ini, apa sih hubungannya dengan sosiologi? Baiklah, saya kembalikan kepada moderator Vita. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik. Terima kasih kepada Nadlira yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, pemateri kedua ada Ilham Nawari. Kepada Ilham, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya dan saya juga terima kasih kepada Nadlira yang sebelumnya telah menjelaskan tentang apa sih sosiologi ekonomi itu dan masalah-masalah yang terjadi karena COVID-19 ini, mulai dari perekonomian yang tidak merata, kemudian itu apa namanya, gara-gara bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, kemudian adanya denda-denda yang tidak rasional gitu. Setelah kita mengetahui itu, kita harus tahu dulu apa nih hubungannya dengan sosiologi pendidikan. Sebelum kita tahu secara detailnya, secara rincinya, kita harus tahu nih dari pengertian sosiologi pendidikan itu sendiri. Jadi, sosiologi pendidikan merupakan suatu studi yang mempelajari tentang perkembangan kehidupan masyarakat atau sosial sebagai makhluk yang dapat terpengaruh oleh cara pendidikan atau yang pernah atau sedang dijalankannya. Kemudian sosiologi ekonomi itu pengertiannya sangat banyak, mulai dari interaksi negosiasi produsen konsumen, kerjasama dalam sektor perusahaan, bahkan lebih dari itu. Sosiologi ekonomi itu meneliti tentang status sosial yang menentukan perekonomian mereka, termasuk dengan di PHK-nya atau tempat usaha menengah ke bawah ditutup gara-gara COVID ini kan. Dalam konsepnya bahwa di PHK-nya atau karyawan atau ditutupnya usaha menengah ke bawah tidak terlepas dari masalah pandemi COVID-19 itu sendiri, sehingga menyebabkan pendapatan menjadi menurun. Bahkan penghasilan pun tidak tetap. Belum lagi banyak perusahaan yang gulung tikar dikarenakan mengalami kerugian, sehingga para pencari pekerja yang sudah di PHK tadi tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang mumpuni untuk menutupi kebutuhan ekonomi yang terbilang cukup tinggi. Kemudian, apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Kita lihat lagi dari permasalahan tersebut, bahwa setiap para karyawan yang mendapatkan musibah seperti di PHK atau ladang usahanya ditutup gara-gara peraturan pemerintah yang diberlakukan, seperti contohnya PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Ada lagi yang namanya PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Belum lagi himbauan physical distancing. Sehingga ini semua membuat roda perekonomian yang hampir nyaris berhenti. Akhirnya, pemerintah itu mau tidak mau, siap tidak siap menanggung resiko atau keluhan masyarakatnya. Dengan cara apa sih? Ya, dengan cara menyediakan bantuan sosial yang dikelola oleh pihak yang berwenang. Yang mana konsepnya akan mendata para anggota kartu keluarga gitu untuk mendapatkan bantuan ini. Ya, tujuannya sudah
tentu tahu lah untuk tetap bisa bertahan hidup. Sedangkan jika kita lihat dari kacamata sosiologi pendidikannya, walaupun anggota kartu keluarga itu sudah data, tetapi masih banyak yang membutuhkan uluran tersebut. Apalagi orang-orang yang tidak mampu. Dari sebelum COVID aja, mereka mau makan untuk hidup susah. Apalagi ditambah masalah pandemi ini. Walaupun pemerintah itu sudah menyediakan beberapa bantuan gitu, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian bantuan pangan non tunai atau BNPT, kemudian bantuan sosial tunai, kartu prakerja, bantuan langsung tunai atau BLT, dana desa, bantuan presiden produktif usaha mikro atau BPUM, subsidi gaji, subsidi listrik, dan lain sebagainya masih banyak. Tetapi masih banyak ketidakmerataan bantuan yang diberikan pemerintah, sehingga menyebabkan kesenjangan sosial, hingga terjadinya konflik dari anggota masyarakat itu sendiri. Apa sih kesenjangan sosial itu sendiri? Kesenjangan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan sosial ataupun di dalam masyarakat, baik itu perorangan ataupun organisasi ataupun kelompok, yang mana terjadi ketidakadilan atau ketidaksetaraan distribusi sebagai hal-hal yang dianggap penting bagi masyarakat. Kesenjangan sosial itu sering dikaitkan dengan adanya perbedaan yang nyata dari segi finansial, mencakup itu kekayaan harta, barang, jasa, dan lain sebagainya. Kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat bisa kita lihat dari adanya peluang serta manfaat yang tidak sama untuk posisi sosial yang berbeda di dalam masyarakat itu sendiri. Mengapa begitu? Di sini orang yang mampu semata-mata mengambil hak orang lain. Yang mampu makin bahagia, yang melarat makin susah. Artinya, pemerintah di sini perlu menangani atau perlu ikut campur tangan agar para oknum yang seperti itu tidak terjadi lagi gitu di dalam masyarakat, ataupun masalah itu tidak terjadi lagi di dalam masyarakat. Setelah kita tahu nih hubungannya dari sosiologi pendidikan dengan sosiologi pendidikan, maksud saya, kita harus mampu gitu untuk menangani masalah dari kesenjangan sosial yang tadi. Bagaimana cara mengatasi keberlangsungan kesenjangan sosial? Akan dilanjutkan oleh Furqan. Wah, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ilham yang telah menyampaikan materinya. Pemateri selanjutnya ada Furqan Wiguna. Pada Furqan dipersilahkan. Oke, terima kasih pada moderator dan narasumber sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi keberlangsungan kesejahteraan sosial. Agar masalah-masalah tadi yang sudah disebutkan oleh narasumber sebelumnya tidak berkepanjangan, pemerintah perlu memperhatikan masalah-masalah penyelesaian berikut ini. Yang pertama, memastikan penyelarasan dan penajaman penyaluran bantuan pusat daerah tepat waktu dan tepat sasaran. Artinya tidak salah pada orang yang salah, tidak memberikan bantuan pada orang yang salah. Mengarahkan sinkronisasi dan pemutakhiran data penerimaan manfaat bantuan program sosial yang diselenggarakan sebagai respon pandemi COVID-19 di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Yang ketiga, mengarahkan
keberlanjutan program baru yang telah diluncurkan pada tahun 2020 sebagai respon pandemi COVID-19 di tahun 2021, utamanya program yang dapat mencakup hingga 60% penduduk terbawah. Yang keempat, percepatan belanja pemerintah pusat dan daerah agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya melalui program padat karya. Yang kelima, meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan dunia usaha untuk minimalkan kantong kemiskinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Furkon yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih ya atas materi yang telah disampaikan oleh Nadlira, Ilham, dan Furkon. Saya selaku moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.